Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dialektika ius dan fikis, studi komparatif hukum Indonesia dan Timur Leste. Dalam hal ini, analisis filosofis tentang otoritas negara dan nilai-nilai tradisi digunakan sebagai suatu perspektif dalam melihat masalah ini. Pertama, kita harus melihat bahwa konsep dasar tentang ketegangan doktrinal itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu hukum positif yang disebut sebagai ius dan nilai normatif yang disebut sebagai fins. Nah, hukum positif itu dalam hal ini mengacu pada norma hukum yang diundangkan dan rasionalitas hukum negara, berfokus pada legalitas formal atau aturan tertulis dan supremasi hukum modern yang bersifat universal dan kaku. Sedangkan fides itu nilai normatif. Dalam hal ini bersadar atau bersandarkan pada moralitas kolektif, yaitu keyakinan agama dan tradisi adat. Nah, ini merupakan living law yang bertempat atau memiliki legitimasi moral dan sosial. Ini seringkali berakar pada sejarah dan spiritualitas. Kemudian, kita di sini bisa melihat bagaimana perbandingan di Indonesia dan Timor Leste terkait dengan konstitusinya. Ketika kita melihat di Indonesia itu dia mengintegrasikan fins secara formal melalui Pancasila, yaitu sila pertama, di mana negara hukum mengakui pluralisme hukum termasuk hukum agama dan adat dalam sistem presidensial. Nah, sedangkan dalam Timor Leste itu sendiri secara formal sekuler itu ada pemisahan gereja dan negara. Namun, secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh otoritas gereja Katolik dan tradisi adat sebagai sumber moralitas publik. Jadi, Timor Leste cenderung menggunakan pendekatan yang lebih pada kultural di aspek gereja Katolik itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada studi kasusnya terkait dengan sengketa perbatasan. Konflik doktrinal itu kegagalan traktat 1904, yaitu warisan kolonial dalam memberikan kejelasan batas di segmen nul besi, Titrana dan Pijail Sunan Oben. Nah, di sini batas yuridis versus batas komunal, artinya peta hukum internasional sering bertentangan dengan hak layak dan memori kolektif masyarakat adat. Nah, solusinya apa? Di sini penyelesaiannya tidak cukup hanya lewat negosiasi negara, tetapi memerlukan legitimasi adat, fins, agar solusi tersebut diterima secara sosial dan berkelanjutan. Nah, kemudian pelanggaran HAM masa lalu. Di sini kita bisa melihat analisis bagaimana penanganan pelanggaran HAM pasca jajak pendapat 1999 memperlihatkan benturan tajam antara dua tujuan hukum, yaitu keadilan retributif, yaitu menurut hukum pidana bagi pelaku kejahatan berat sesuai standar HAM universal untuk mencegah impunitas. Nah, kemudian yang kedua adalah rekonsiliasi. Fins, di sini Komisi Kebenaran dan Persahabatan KKP itu lebih mengutamakan perdamaian politik dan hubungan baik antara negara dengan peradilan formal. Nah, di sini kita bisa melihat model integrasi doktrinal. Di sini kerangka formalnya bahwa ius konstitusi dan hukum internasional itu harus tetap menjadi kerangka utama untuk menjamin kepastian hukum dan hak asasi universal. Kemudian yang kedua, itu ada legitimasi moral, di mana fins agama dan adat itu berfungsi mengisi substansi hukum yang memberikan penerimaan sosial atau legitimasi yang tidak dapat dicapai oleh aturan yang kaku. Kemudian batas kritiknya di mana? Di sini hukum positif itu harus tetap menjadi pengawas batas kritik, agar nilai tradisi atau politik rekonsiliasi tidak disalahgunakan untuk melanggengkan impunitas. Ya, oleh karena itu kita dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya benar secara formal, ius tadi, tetapi juga legitimasinya itu secara moral dan sosial fins. Rejim hukum di Indonesia dan Timor Leste membutuhkan dialektika yang harmonis dan berkelanjutan antara otoritas negara dan
nilai-nilai kultural masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.